Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para kiai, wabil khusus Sayyid Al-Habib Abbas Ibn Abi Bakar, putra menantu dari Al-Habib Bakir. Ini berarti pondoknya itu memang sama dengan ngoten nggih. Oh iya. Yang penting kiai anu nggih. Yang penting kita ikut doakan moga-moga pondok ini benar-benar barokah. Benar-benar menjadi, kalau dalam bahasa Jawa, condro di muko. Ya, merupakan satu tempat atau satu wadah untuk mendidik santri-santri menjadi pribadi-pribadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur nanti akan menjadi pejuang-pejuang sebagaimana tadi didoakan oleh Al-Habib Abbas. Saudara-saudara kami, ada kakak kami Kiai Muhammad Ma'mun, ada Kiai Fahim Ruyani, ada Kiai Abdul Salam Sahib. Beliau ini sebetulnya di Peloso sama dengan Mas Baha itu naturalisasi. Nggih. Jadi beliau sebetulnya di Nanyar. Beliau adalah cucu dari Kiai Bishri Sansuri, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ya, makanya kami kalau beliau sering tampil agak sedikit khawatir terreduksi. Ya. Ya. Karena ada Kiai Bisrinya. Kemudian tadi dijelaskan ada Mas Baha. Ini adalah putra Kiai Hanan Maksum dari Kewakian Pare. Nggih. Ada adik-adik kami. Ada Mas Nailul Autor, ada Mas Huda Al-Hafid. Dan juga di sini ada teman kami, saudara kami, saudara Cucun Samsur Rijal. Saya nggak ngerti kalau maknanya cucun itu apa, saya nggak ngerti. Tapi yang saya tahu Samsur Rijal. Moga-moga sesuai namanya. Benar-benar mampu menerangi para jagoan-jagoan. Ya, itu. Ya, jangan sampai jangan sampai keberadaannya malah membuat kita semuanya gelap. Nah, itu. Ini ada matahari kok tidak bersinar. Matahari kok redup, itu bagaimana? Moga-moga selalu bersinar, khususnya kemanfaatannya untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Apalagi hari ini beliau kebetulan menjabat sebagai salah satu pimpinan dewan di Gedung Nusantara. Moga-moga Allah selalu memberikan taufik hidayahnya. Para teman-teman santri min syattal ma'ahid dari mana saja, saya sebelumnya mau mengkanter tadi yang didawuhkan oleh Gus Makmun. Saya enggak setuju dawuhnya Gus Makmun tadi itu, karena beliau merasa bahwa orang itu wa'alimun lam ya'malan bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Saya itu lebih cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna khiyara ummati ulama'uha wa khiyara ulama'iha fuqaha'uha. Ada beberapa riwayah, beberapa redaksi itu ruhama'uha. Yang paling istimewa dari umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah para ulama'nya. Dan yang paling istimewa di antara para ulama adalah yang ahli fikihnya. Ada beberapa riwayah yang paling memiliki kasih sayang terhadap sesama. Tapi yang mau saya teruskan adalah Allah. Ingat, kata Rasulullah ini.
Innallaha la yaghfiru lil alim arba'ina dzamban qabla an yaghfira lil jahil dzamban wahidan. Bahwa kata Rasulullah, ini sampean percaya, terserah nggak percaya ya kufur sampean. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengampuni 40 dosa-dosa para alim, para ulama sebelum selesai dengan dosa satu yang dilakukan oleh orang bodoh. Dulu, sampean mesti ingat ketika Gus Dur dengan gaya santainya mengatakan yang boleh maksiat itu yang alim. Yang alim, yang bodoh tolong jangan maksiat. Karena yang alim yang tahu caranya tobat dan sadar betul bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan yang harus segera ia istighfari dan ia tobati. Karena bodoh ajab kali melakukan sesuatu kemudian dia merasa benar dengan apa yang ia lakukan. Nah, itu. Makanya ya santai saja. Pokok ngalim, ojo gak ngalim. Dan mohon maaf, sebetulnya tidak tepat kalau tadi MC mengatakan saya harus memberikan fatwa. Kami ini semua di sini, ini selain datang bukan, saya ini jauh loh ya, saya ini berangkatnya dari Mekah loh. Iya Kiai, enggak Kiai. Saya ini baru pulang umroh kemarin lusa. Kemudian kemarin sore saya kampanye. Hari ini kampanye lagi, tapi kemarin itu kampanye pilkada, hari ini kampanye ngaji. Selalu kampanye pokoknya. Pejuang Pak. Kenapa? Iyalah. Lebih ya, makanya kamu harus sesamsu itu loh ya. Lah jadi kita berangkat ke sini itu Beb. Kita itu tidak punya tujuan lain kecuali hanya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa ingin mengenalkan kepada semuanya bahwa Al-Falah ya sebagaimana tadi didahulukan oleh Gus Makmun merupakan satu tempat pendidikan yang ditaksis oleh kakek kami, bahwa Al-Falah merupakan tempat di mana ngaji dan belajar mengajar. Jadi bukan kok kami ini punya kepantasan untuk ngajari, tidak. Bukan kami punya kepantasan untuk taklim, tidak. Tapi orang tua kami memang meminta kami untuk belajar taklim. Yang meyakini bahwa torekoh taklim ta'alum, torekoh ngaji adalah torekoh yang paling efektif untuk kemudian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian acara 1 abad peringatan Pondok Pesantren Al-Falah yang tadi didahulukan Gus Makmun dan juga didahulukan oleh Habib Abbas bahwa nama Al-Falah ini benar. Saya masih ingat walaupun saya belum lahir. Orang tua kami memang sering cerita bahwa suatu ketika Sayyid Muhammad Alawi tindak rawuh ke pelosok. Kemudian bertanya, "Masmu ma'hadikum hadha?" Al-Falah. Masya Allah. Ismu hadzal ma'had ziyu ma'hadi abi. Ya betul. Nama pondok ini persis dengan pondok ayah saya, Al-Falah. Dengan harapan moga-moga santri-santri Al-Falah, moga-moga alumni-alumni Al-Falah benar-benar sefalah itu, benar-benar seberuntung itu, fiddin wa dunya wal akhirah. Sebetulnya banyak cerita di antara yang didahulukan oleh Sayyid Muhammad kala itu yang saya masih ingat ya. Karena saya belum lahir itu loh masalahnya. Ya, di antaranya beliau cerita penting seorang alumni untuk terus berjalan di manhaj para pendahulunya. Makanya populer Sayyid Muhammad mengatakan asyaki man haraja an manhaji aslafi. Sial itu kalau seorang anak atau santri kemudian dia terlalu jauh dari jalur yang diambil oleh
para pendahulunya, para guru-gurunya, para masyayikhnya. Ketika itu Sayyid Muhammad kemudian cerita bahwa ada salah satu mutaharijin dari Sayyid Alawi berarti, orang tuanya, yang kemudian mohon maaf, agak tidak sesuai dengan harapan beliau. Agak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sayyid Alawi terhadap santri ini. Kemudian disurati, di antara suratnya yang saya masih ingat itu, ya hajiron raudhal falah, ya hajiron raudhal falah, magana hajruka lil falahi sawaba. Orang yang sudah meninggalkan tariqah al-falah, apa yang kamu lakukan sangat-sangat jauh dari harapan. Itu sama sekali tidak benar. Kembalilah, mondok lagi. Makanya kepada para kiai semua yang ada di sini, kami titipkan teman-teman alumni untuk kemudian terus panjenengan dampingi, panjenengan nasihati, panjenengan ingatkan, panjenengan angkat. Moga-moga teman-teman alumni dari Al-Falah yang ada di wilayah Jawa Barat ini, moga-moga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara-acara semacam ini, selain untuk menunjukkan bahwa ngaji itu penting, ngaji itu penting sekali. Kayak tadi didaukan Gus Makmun. Ngaji itu segala-galanya. Saya masih ingat, dulu Syekh Nawawi kan Jawa Barat gitu. Banten, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi itu ketika nafsiri ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya beliau menulis bahwa al-ibadah, innal ibadah allati khuliqal jin wal insu laha at-ta'zim lillah wasyafaqah ala khalqi. Gitu. Nah, Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Nah, Gus Makmun yang ngaji kitabnya setiap hari. Makanya Gus Makmun langsung dawuh bener. Iya. Kalau gue kan buatan ngaji, gue kan mek tahu no try. Saya ini kan pemalas ya, jadi tidak bisa untuk dijawab. Makanya tadi saya matur, cucu Kiai Jazuli yang soleh ya cuman itu Kiai. Ya, betul itu. Makanya beliau kemudian menjadi ketua PCNO. Kalau saya ini pernah jadi pengurus dan kemudian dipecat ya karena tidak soleh itu ya. Gitu ya. Nyampe mana tadi? Wa hadhihi an-naw'ain wa inna hadhihi an-naw'ain lam yakhlu asy-syar'u minhuma. Bahwa syariat kita, tatanan-tatanan agama kita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kemudian keluar dari dua jalur itu. Semua inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala. Ini Syekh Nawawi juga di kitab yang lain mengatakan tarji'u ila khaslataini at-ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Semua ayat, semua perintah Allah Ta'ala itu acuannya cuma dua. Bagaimana kita ini benar-benar mampu mengesahkan Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenar-benarnya, kemudian memastikan hubungan kita akan sesama itu berjalan baik. Tidak boleh tidak. Kan ibadah itu sebetulnya kalau dari sisi lughat kan setiap hal yang punya potensi untuk mendapatkan mahabbah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang merangkum semua hal yang punya potensi kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur-syukur mendapatkan ridhonya. Wala tariqah ilal ibadah ala wajhil haq. Ini daunnya Syekh Nawawi itu. Bisa jenengan tasrih ke Gus Makmun itu. Jadi kalau jenengan kurang percaya kalau saya itu setengah kiai, artinya jenengan agak ragu, ini kok kiai kok modelnya kayak gini. Kalau jenengan mulai ragu ya, omongan saya ini bisa dipertanggungjawabkan. Semua yang datang di sini, semuanya ahli ngaji. Semua yang datang di sini, semuanya adalah yang terbaik di pondoknya masing-masing. Semua yang di sini, yang datang malam ini, semuanya adalah calon-calon kiai, calon-calon pejuang, calon-calon bunyai. Allahumma. Artinya saya tidak sembrono ngomong ini, walaupun ya sedikit lupa-lupa, tapi saya bertanggung jawab akan omongan saya gitu loh.
Artinya jenengan jangan kemudian ragu. Ini kayaknya bukan kiai kalau dulu, kalau lihat casingnya. Oh, belum tentu. Rubba mubayyidin lisiyabih, tapi mudannis lidini. Berapa banyak orang yang atributnya atributnya adalah atribut tokoh agama, tapi perilakunya, omongannya, ajaannya, itu semuanya mengkhawatirkan, bahkan melemahkan kekuatan agama. Makanya walaupun casingnya kayak begini, tolong sebentar saja didengarkan ini. Ini bukan jenengan Beb itu loh, teman-teman itu loh. Jenengan, karena ini kan di Jawa Barat. Kiai di Jawa Barat itu kan tampilannya harus meyakinkan ya. Kalau iya, makanya saya tadi juga agak, kok nggak bawa jas ya. Harusnya saya pakai jas, pakai kopiah, bawa serban. Iya, loh. Saya kalau sudah pakai kopiah, pakai kopiah putih, pakai serban, kalau saya duduk dengan Habib Abbas, pasti adalah 1-2 orang yang tertipu nganggap saya Habib juga. Insya Allah loh Bebe. Saya teruskan dulu. Kata Syekh Nawawi, wala tariqata ilal ibadah, yani la tariqata ila ibadatillah alal wajhil haq illa bil ilmi syar'i. Tidak ada cara, tidak ada jalan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita memiliki pendalaman terhadap ilmu-ilmu syariat. Tadi beliau katakan bahwa beliau sudah menguasai, beliau sudah sempat untuk kemudian mempelajari banyak keilmuan-keilmuan. Tidak hanya alfiah-alfiah yang tadi dilombakan, tapi alfiah-alfiah yang lain. Tadi beliau mengatakan bahwa kakek kami sempat ngaji di Termas. Sempat ngaji di Termas. Beliau di sana itu, kemudian di Mekah, beliau itu sempat ketemu dengan satu sosok yang beliau sempat ngajar Alfiyah Suyuti di sana. Syekh Masduki Lasem. Beberapa waktu terakhir banyak sekali orang-orang, mohon maaf ini, yang tidak begitu santrinya mendadak tahu-tahu mengatakan bahwa jangan belajar nahwu. Buat apa kamu belajar jurumiyah, belajar imriti, apalagi ngapalin alfiyah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kamu pernah lihat Rasulullah kemudian nata nahwu? Rasulullah ummi. Ini kalau dalam bahasa asing namanya tolol. Tapi nggak tahu. Ya. Jadi ini termasuk jenengan tadi yang apal alfiah, yang jura alfiah siapa tadi? Itu pelaku bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Wah, itulah makanya bahaya itu. Bahaya sekali itu. Bahaya sekali. Dengan belajar sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh Rasulullah, tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Lah, ini bagaimana? Bagaimana? Padahal makanya tadi didawuhkan ketika beliau mengsitir apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Sirin bahwa agama ini harus punya guru. Kita ini orang Nusantara, orang Indonesia, kita ini orang Jawa. Bahasa Arab itu bukan bahasa kita. Itulah kenapa kemudian pertama kali yang didalami oleh Imam Syafi'i sebelum kemudian beliau mendalami kutubil hadis itu adalah nahwu, lughatil Arab. Dulu bahasanya bukan nahwu, tapi lughatil Arab. Makanya beliau berkomentar, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Wa ma'aratun nahwa illa ala isti'anah illa alal isti'anah alal fiqh. Siapapun yang menguasai betul nahwu, insya Allah dia sudah berproses untuk benar-benar menjadi orang alim. Makanya mohon maaf, Romo Kiai Maimun Zubair
Romo Kiai Maimun Zubair almarhum, Allah yarham, mengatakan di Indonesia ini nggak pantas dan nggak boleh ada kiai nggak hafal nahwu, nggak hafal alfiyah, haram. Loh, betul. Nggak hafal alfiyah itu kalau kata Mbah Maimun nggak boleh dipanggil kiai. Makanya sudahlah, yang alfiyahnya nggak begitu lancar kayak kita gus aja lah. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Waki. Ada itu Waki maksudnya. Saya ini sowan Al-A'mash, yakni Sulaiman bin Mihran Al-A'mash Al-Kufi. Asma'u minhu al-hadis. Saya ini sowan ke Kiai A'mash dengan tujuan untuk belajar hadis. Farubbama lahantu fi qiraatil hadis. Kadang-kadang saya ini keliru. Lahan itu ya keliru, salah. Sorofnya salah, nahwunya salah. Wa rubbama lahantu fil hadis. Kemudian faqala li ya Aba Sufyan. Ini kunyahnya Imam Waki. Ya Aba Sufyan, tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Tarakta ma'aula bik min ilmil hadis. Kamu meninggalkan keilmuan yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis. Wa ayu syai'in aula minal hadis ya sayyidi. Apa ada yang jauh lebih penting daripada ilmu hadis? An-nahwu. Fa'amlal a'mash alayya ilman nahwi. Kemudian sebelum diajari hadis, beliau diajari dulu ilmu nahwu. Artinya apa yang kita lakukan ini sudah on the track. Sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Makanya, benar tadi didawuhkan oleh Gus Makmun. Ya satu tok yang benar. Gus Makmun tadi dawuh bahwa semoga semua langkah kita ini benar-benar mampu membuat kita untuk sedikit lebih dekat kepada apa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh para pendahulu kita, para masyayikh kita. Ya hanya itu saja. Moga-moga Romo Kiai Jazuli, para masyayikh, semua guru-guru kita berkenan mengakui kita sebagai santri dan para penerusnya. Jadi pondok pelosok kayak tadi didahulukan saya Abbas bahwa kita ini ngaji kemudian berkhidmah. Maka saya berterima kasih sekali kepada panjenengan-panjenengan yang sudah bersusah payah mensukseskan terselenggaranya acara ini, khususnya kepada tuan rumah, kepada Mbah Yai Misbah, Sahibu Misbahin Nur, bukan sahib harusnya, khadimu Misbahin Nur. Pondok itu tidak bisa dimiliki. Tadi itu kan didawuhkan Gus Makmun. Pondok Al-Falah itu sudah dipesankan. Mungkin kala itu, kenapa kemudian Sayyid Muhammad itu wasiatnya seperti itu? Karena melihat cucu Kiai Jazuli yang sudah lahir kayak Gus Makmun. Ada potensi untuk menjual ma'had. Gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Akhirnya kemudian mewasiatkan la taj'alu ma'hadakum hadza suqa. Jangan sampai pondok ini kamu jadikan iya. Loh, saya ini kalau sekolah lawan kamu di DPR itu pasti saya. Selamat saya nggak sekolah. Selamatlah kamu. Gak mungkin. Ini kalau sama-sama dapil kita, kira-kira warga Jawa Barat milih saya apa milih kamu coba? Alhamdulillah. Enggak lah. Boten, semuanya itu ada. Kan gini, orang itu ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sama. Kita ingat, semua syarah kita mengatakan bahwa an-naf'u, kemanfaatan kita yang membuat kita kemudian punya potensi untuk dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan dianggap sebagai umat yang lumayan, saya nggak berani ngomong terbaik, lumayan. Itu adalah ketika kita bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat itu, semua syarah kita mengatakan ai bimali, wajahi, wa ilmi. Cara kita bermanfaat itu paling efektif ya pakai uang. Pakai uang. Cara paling efektif itu pakai uang. Ini kalau Kiai Misbah secara ekonomi nggak kokoh, pondok ini yang nggak jelas nasibnya.
Maka kemanfaatan ya misbah itu semuanya diambil sendiri kayaknya. Saya juga agak iri nih. Ya misbah itu kaya, alim, santrinya banyak. Bahaya ini. Ini surga lewat jalur mana saja bisa ini. Iya, bahaya betul ini. Karena inna mimma yalhaqul mu'min ba'da mautihi min amalihi wa hasanatihi ilman 'allamahu wa nasyarah. Kemudian wa waladan salihan da'ah. Coba bayangkan ilmunya kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, anaknya banyak. Anak itu kan kita sama-sama tahu, anak itu ada kalanya anak kandung, ada kalanya anak ruh, anak didik. Wah, bahaya Kiai Misbah itu. Lah itu semua jalur mau beliau kuasai. Lah, yang kedua tadi bijahi. Lah ini urusannya saudara Cucun. Rahimahullahu ta'ala. Nah, itu. Saudara Cucun ini. Itu. Bimalihi. Yang pertama bimalihi. Itu saudara Cucun. Ya kalau sampai dia tidak bimalihi, ya nggak mungkin dapat jah. Lah iya toh, bibadlin wa hilmin sada min qaumihil fata wa gaunuka iyahu alika yasiru. Enggak mungkin jadi pimpinan dewan kalau enggak loman. Enggak mungkin. Wong jadi wali Allah Ta'ala yang tidak butuh apa-apa, butuh loman. Majabalallahu ala waliyin majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnul khuluq. Tidak ada. Kamu mau boleh melihat siapapun kamu anggap wali, boleh. Siapapun. Tidak apa-apa. Tapi coba lihat dulu. Dua hal. Dia dermawan atau tidak. Dia budi pekertinya baik atau tidak. Itu jadi walinya Allah yang tidak butuh apa-apa. Apalagi jadi wali kota. Nah, yang kedua, bermanfaat itu bijahi, pangkatnya. Nah itu. Moga-moga kepangkatan saudara Cucun dan teman-teman yang lain, pejuang-pejuang, termasuk menantunya Kiai Misbah ini kan, enggak kan? Nah, di DPR juga kan. Moga-moga itu adalah sebuah kemanfaatan yang barokah. Bukan hanya kemanfaatan duniawiyah, tapi juga merupakan kemanfaatan yang mustamirah, ukhrawiyah. Enggak. Yang terakhir, biilmihi. Jadi, jangan sok-sokan. Kadang-kadang ada orang itu sok-sokan sudah jadi guru, jadi ustadz, sudah merasa mengajar, kemudian dia merasa bahwa dia segalanya. Kemanfaatan bagi ilmu itu ternyata kalau di kitab-kitab kita paling akhir. Ya gimana nggak paling akhir loh, wong kadang-kadang yang punya ilmu itu malah menerima saja, nggak pernah memberi. Kalau ada maulid, itu yang paling banyak nyumbang itu masyarakat apa kiainya? Wah itu, lah itu kandani, makanya aku mau diundang maulid. Lah betul itu. Pokoknya kita lihat itu para sadah, para habaib itu. Kalau misalnya maulid itu, bagaimana beliau mengeluarkan semua yang beliau miliki. Apalagi Said Bakir, Habib Lutfi. Kalau udah maulid itu kan, wah hampir setiap kiai-kiai. Kayak aku barang ini, undangan doa. Malah di daerah kami itu saudara Cucun. Itu ada yang kiai-kiai amatir yang masih baru-baru model kayak gini nih. Biasanya sepedanya lunas itu kalau maulid. Biasanya begitu. Biasanya sepedanya lunas. Itu maulid. Nah itu bahaya betul. Bahaya betul. Wong 11 bulan sudah jualan qala Rasulullah. Wa qala Rasulullah. Lah kok malah masih bulan kelahiran Rasulullah, dia masih dapat untung besar kan? Makanya jadi kiai bener. Kalau ini saya cocok dengan dalilnya Gus Mamun tadi. Walimun fi ilmi lam ya'malan bisa mu'adzabun, betul. Makanya moga-moga kita sesuai kayak dawuhnya Sayyidina Ali. Kita moga-moga kalau kita tidak bisa menjadi alimun rabbani, minimal kita menjadi muta'alim ala sabilin najah. Muta'alim ala sabilin najah itu adalah alladzi ya'tarifu bijahlihi wa yajtahidu fi izalatihi.
Santri yang punya potensi berhasil, kata Sayyidina Ali, orang itu ada 3. An-nas itu salas. Alimun Rabbani. Ar-Rabbani alladhi yu'allimuna nas bisigharil ilm qabla kibarih. Orang yang siap untuk mendidik masyarakatnya mulai dari ilmu paling rendah sampai ilmu yang paling besar. Karena kadang-kadang jadi kiai itu ya nggak telaten juga. Kalau nggak membaca kitab gede-gede itu nggak mau. Alumni kadang juga gitu. Kadang di pondok dibacakan Mahali, dibacakan Fathil Wahab, Ihya Ulumuddin. Kemudian nyampe rumah ketika disodori Mabadi nggak mau. Ketika disodori Khulasanul Yakin nggak mau. Sulit kamu jadi alimun Rabbani. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang mengakui kebodohannya dan selalu siap untuk berjuang meminimalisir kebodohannya. Kalau dalam bahasa Ihya, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Enggak tahu tapi sadar betul kalau dia enggak tahu. Lah muka-muka kita masuk di situ minimal. Jangan sampai kayak yang ketiga, wal baqi hamaj. Wal baqi hamaj. Hamaj. Ri'aun ya'nikuna ma'a kulli anik wa yamiluna ma'a kulli rih. Jadi kata Sayyidina Ali, kelompok ketiga itu adalah kelompok ri'a itu sebetulnya man la qalba lahu wala aql. Jadi orang yang nggak punya pendirian, nggak punya dasar, orang ngomong apa dia ikut. Apa ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa saya tahu ya. Saya tahu Beb, kalau dalam bahasa Jawa kan istilahnya napa namanya? Anut napa namanya? Senengane mela-melu dulu loh. Anut wa yamilu nama agul lirih. Apa kalau dalam bahasa Indonesia ya? Mudah katut itu loh, mudah terombang-ambing. Kalau orang lagi FOMO apa gue? FOMO, ya, oke. Saya nggak ngerti juga itu, tapi insya Allah itu maknanya. Wah ini Gen Z nih, kita nggak ngerti kita. FOMO, tapi paham FOMO kamu? Artinya dia sebetulnya nggak tahu betul permasalahan itu, tapi di mana ada suara banyak orang, dia di sana. Nggak punya dasar yang cukup untuk itu. Sama coba lihat ya, mohon maaf ini penelitian. Kalau ada satu berita, kemudian 15 komentar pertama itu positif, maka seluruh komentar di bawahnya 80% positif. Kalau 15 komen pertama itu negatif, menghujat, seluruh komennya ikut menghujat. Itu loh maksud saya. Apa? Artinya sebetulnya dia nggak tahu-tahu amat aja nggak tahu apa-apa. Nah, amatnya Manchester United itu loh. Entah lagi. Gila, loh iya kan? Lah santri tidak boleh seperti itu. Santri itu ya harus jadi satu di antara dua tadi itu. Syukur-syukur jadi alimun Rabbani, sebagaimana kayak Said Abbas ini, atau ya minimal kayak kita lah. Muta'alimun tapi ala sabilin aja. Santri tolol tapi sadar kalau dia tolol dan siap untuk kemudian berbenah, siap untuk kemudian terus meningkatkan kualitasnya. Moga-moga semua harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, moga-moga satu pertemuan kita ini benar-benar mampu merekatkan ukhuwah bainana. Mampu merekatkan hubungan antar pesantren di antara kita. Kita ini sama semuanya, kita ini sama semuanya. Walaupun gaya kita, karakter kita itu beda, tapi apa yang kita perjuangkan ini sama. Kita ini memperjuangkan bagaimana semua alur kehidupan kita itu berdasarkan, berlandaskan Al-Quran Al-Karim, Al-Hadis An-Nabawiyah, As-Sunan An-Nabawiyah, kemudian Aqwalil Ulama, As-Salaf, As-Salih. Kita ini sama semuanya, walaupun bentuknya beda-beda, gayanya beda-beda, bentuk karakternya beda-beda. Ada yang loh wong kok jenengan yang beda pondok sama kita ya. Wong saya yang saudara saja sama Gus Makmun aja, enggak ada sama-samanya. Tadot, jameknya itu tadot. Tapi sebeda-bedanya kita itu kalau pilihan aja enggak pernah sama. Loh iya betul itu. Kita ini jago bupati aja beda kok hari ini. Ya, itu sama ya? Ya ini. Beda, enggak masalah.
Enggak masalah, perbedaan itu biasa. Yang nggak boleh itu adalah beda dalam jalur perjuangan dan cita-cita para pendahulu kita. Kami tidak pernah geger untuk urusan satu ini. Untuk urusan ngaji, untuk urusan khidmah, untuk urusan kepondokan nggak pernah. Lah kalau untuk urusan pil-pilan, ya nggak bisa toh Pak. Uang pendapatannya aja nggak sama loh Pak. Lah iya toh, pendapatannya nggak sama kok, harus sama itu kenapa? Artinya apa? Jenengan juga begitu dari awal. Jenengan nggak masalah beda pendapat dengan siapa saja, tapi jangan sampai kemudian jenengan kemudian menghilangkan karakter ulama kita dari dulu. Kalau beda harus pisah. Itu mulai kapan? Ulama kita dari dulu sama coba lihatlah. Mulai ulama-ulama kita sama lihat dari kurun berapapun kitab-kitab yang kita baca. Berapa banyak silang pendapat di antara beliau-beliau. Tapi beliau-beliau sama-sama tetap bisa duduk. Dan masyayikh kita, guru-guru kita mencontohkan itu semua. Tapi kenapa kemudian akhir-akhir ini kalau sudah beda dianggap harus tidak bersama. Kenapa? Nah itu, moga-moga pertemuan semacam ini, acara-acara semacam ini merupakan satu mansya, satu mabda untuk kuatnya ukhuwah ma'hadiyah bainana wa bainakum. Moga-moga menjadi suatu rahim yang makbulah indallah, suatu rahim yang mustamirah daimah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan saya juga ikut doakan moga-moga panjenengan semua diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sukses ala santri loh ya. Sukses santri itu ya jelas bermanfaat, Pak. Jelas bermanfaat. Moga-moga panjenengan pada akhirnya benar-benar mewarnai masyarakat panjenengan semua. Saya mohon maaf kepada Romo Kiai Misbah dan keluarga, semua teman-teman yang sudah bekerja keras untuk terjadinya acara ini. Saya mohon maaf karena sudah banyak merepotkan, banyak mengganggu. Moga-moga ada faidah, ada berkah di balik ini semua. Dan saya juga sangat berterima kasih Beb, panjenengan berkenan untuk kemudian membersamai kita semua. Saudara Cucun, ya kita belum bisa berterima kasih, nanti kita lihat situasinya. Oke ya. Saya pikir itu dulu. Saya mohon maaf pada semuanya. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.